Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang solih dan solehah, semoga kita semua sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran spesial Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap memasuki bulan Rajab, umat Islam pada umumnya memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, tahukah kalian apa itu Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh dalam waktu 1 malam. Isra Mi'raj terdiri dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari bumi atau dari Masjidil Aqsa menuju ke langit 7, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Isra ayat berikut ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi peristiwa yang suci dan agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan perintah untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah tahun kesedihan atau Amul Husni yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah wafatnya istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Kedua orang ini merupakan orang yang sangat berjasa dalam perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, yaitu diperingati setiap tanggal ke-27 di bulan Rajab. Berikut ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam suhufnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai hewan yang bernama buraq. Buraq ini merupakan hewan putih yang panjang, yang tinggi, yang berasal dari surga.
Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa buruk adalah dicirikan sebagai seekor hewan yang bulunya putih, tubuhnya panjang dan tingginya melebihi keledai dan lebih kecil dari bakol. Telinganya bergelombang atau bergerigi dan kecepatannya itu seperti kilat dan memiliki 4 ekor kaki. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dalam perjalanan ini terjadi hal-hal atau beberapa banyak kisah. Setelah Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa Yerusalem, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dan dilanjutkan dengan melaksanakan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit, lalu sampailah kemudian beliau ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam ini kemudian menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Beliau pun menyambutnya dan mendoakan untuk kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau pun menyambut dan mendoakan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Beliau pun menyambutnya dan mendoakan untuk kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Setelah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban sholat 50 kali dalam sehari semalam. Namun, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa dan diberi saran oleh Nabi Musa supaya kewajiban sholat 50 waktu untuk lebih diringankan lagi. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam hanya 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi peristiwa penting bagi umat Islam karena pada peristiwa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Isra Mi'raj juga menjadi salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, kafir Quraisy tidak ada yang percaya dengan peristiwa yang tidak masuk akal ini. Namun, para sahabat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah percaya dengan kejadian ini. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Anak-anak yang ada di rumah, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini, salah satunya adalah orang yang sukses harus menempuh perjuangan yang keras. Kalian sebagai siswa dan sebagai siswi, sebagai peserta didik, harus lebih semangat dalam belajar, supaya apa yang menjadi cita-cita kita semua dan prestasi kalian akan tercapai. Hikmah selanjutnya adalah bahwa akan selalu ada kemudahan dan kegembiraan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ada kesulitan dan ujian. Ketika kita mendapat kesulitan dan mendapatkan ujian, hendaklah kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan memberi kemudahan dan kegembiraan kepada kita semua. Kemudian hikmah selanjutnya adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita, pada guru-guru kita, dan pada keluarga kita. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah hendaknya kita membersihkan hati kita, sikap kita, dan tingkah laku kita untuk berperilaku yang terpuji. Demikianlah anak-anak sedikit dari kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.